Reuni 212 pada Kamis 2 Desember 2021 akhirnya dapat digelar. Namun pihak Polda Metro Jaya mengatakan bahwa memaksakan aksi tersebut adalah tindakan pidana melanggar KUHP sesuai pasal 212 sampai pasal 218 dan melanggar Undang-Undang Karantina Kesehatan nomor 6 tahun 2018. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang mengapresiasi Reuni 212 yang dilaksanakan oleh Persaudaraan Alumni 212 ini namun tidak boleh dilaksanakan di kawasan Monas, Jakarta, melainkan di wilayah Kabupaten Bogor, yakni Pesantren Az-Zikra. Aksi bela Islam ini adalah sejarah besar bagi umat Islam di negeri ini, pernah diikuti oleh sekitar 7 juta orang Muslim dari beragam latar belakang. Sebagai bukti bahwa umat Islam dapat bersatu, memiliki vitalitas yang luar biasa untuk membela agamanya. Mengapa aksi tersebut bisa dibubarkan? Simak perbincangannya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwati fillah, jumpa lagi bulan ini kita dengan bincang warta dan analisa atau cawan yang kali ini akan mengangkat tema Genapkan Perjuangan Reuni 212. Saya Yeni akan menemani Antuna pembahasan hari ini bersama Ustazah Nur Aida MPD. Beliau adalah mubalighah Kalimantan Barat yang juga adalah pendidik di sini. Dan hari ini kita akan mengupas tuntas bagaimana tentang Reuni 212 yang kemarin sempat gagal dilaksanakan. Kita akan sapa dulu ustazahnya. Assalamualaikum Ustazah Nur Aida, apa kabarnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, ini hari ini kita sedang panas-panasnya nih karena Reuni 212 ini gagal kemarin dilaksanakan ya Ustazah. Boleh dong nanya, sebenarnya upaya menghadang gelaran Reuni 212 pekan lalu seperti apa sih sesungguhnya yang terjadi di lapangan? Benarkah pelanggaran yang dituduhkan di lapangan itu ya Ustazah? Silakan. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar Mbak, kalau kita lihat aksi 212 tahun ini gagal diselenggarakan, meskipun kalau kita lihat upaya dari panitia itu sudah dilakukan. Namun pihak kepolisian itu menyampaikan bahwa izin ke lokasi patung kuda seharusnya ke Pemda, dan 212 itu belum mengantongi izin tersebut. Kemudian kepolisian berdalih bahwa di tengah pandemi perizinan dari Satgas COVID-19 mutlak diperlukan. Itu sebagai keamanan bagi peserta menurut mereka. Bahkan sampai kepada ancaman. Pihak kepolisian menyatakan akan menindak tegas dan termasuk kepada tindakan pidana akan diberikan kepada peserta yang nekat untuk melakukan aksi tersebut. Kalaupun aksi memang secara saat ini, secara prosedur harus demikian, maka seharusnya negara juga memberlakukan kebijakan ini secara adil kepada siapapun yang menjadi warga negaranya. Dan dalam momen apapun sebetulnya, seharusnya aksi ini diperlakukan sama dengan misalnya aksi buruh, kemudian pernikahan artis, pilkada, dan sebagainya. Justru kita lihat bahwa para pengamat menilai ada tendensi terhadap momen persatuan umat ini, dan ini yang sepertinya menjadi penyebab utama tergagalkan aksi tersebut. Apakah kalau kita lihat, apakah negara semakin mengakui bahwa umat Islam semakin kompak untuk mewujudkan kesatuan kaum muslimin di dalam wadah sistem Islam, khilafah? Mudah-mudahan insya Allah. Amin. Ustazah, jadi serem nih, berarti ada diskriminasi ya kan. Kemudian tadi itu dilihat bahwa memang masa ini kan rata-rata kaum muslimin dan di sana ada para ulama kita. Saya kok rasanya merasa bahwa ini sesuatu yang ibaratnya tidak sopan lah ya, karena mereka adalah ulama kita yang pasti menyampaikan sebuah kebenaran bagi penguasa. Namun jadi penasaran juga ini Ustazah saya nih, ada apa sih di balik framing negatif terhadap Reuni 212? Atau mereka ini kan orang-orang baik, orang-orang yang tulus ya memberikan masukan buat negeri kita. Silakan Ustazah. Ya, kalau kita lihat fakta ya Mbak ya, di lapangan pada saat kaum muslimin misalnya ikut aksi 212 beberapa waktu lalu itu ya, banyak komentar yang disampaikan itu mereka sangat dijaga ketat gitu.
sampai katanya pakaian aparat itu lengkap, seolah-olah ada yang menyatakan seolah-olah ingin perang gitu. Padahal aksi 21 itu adalah umat yang melaksanakan, dan mereka menganggap itu suatu hal yang dibuat seolah-olah itu membahayakan dan menakutkan gitu. Padahal selama ini kalau kita lihat faktanya, aksi 212 itu berjalan damai-damai saja. Kemudian lalu kenapa di framing negatif? Nah, ini kan ada pertanyaan. Sebetulnya kalau kita lihat ada semacam ketakutan dari rejim saat ini, terutama riak-riak kebangkitan umat itu semakin nyata sebetulnya. Dan ini menunjukkan bahwa kian hari ini rejim ini sangat anti-Islam sebetulnya, atau Islamofobia yang saat ini sedang gencarnya gitu ya. Nah, tidak ada satupun kalau kita lihat yang sebetulnya untuk dijadikan dasar ya bagi pemerintah, bagi rejim saat ini untuk menghalangi aksi 212 ini ya, baik dari sisi keamanan, kebersihan, kerusakan hingga kekacauan, semuanya tidak pernah terjadi gitu. Nah, kalau rejim ini masih terus seperti ini menghalangi umat untuk menyampaikan aspirasi gitu, maka jelas ya ini suatu tindakan yang akan dilihat dan dicatat oleh publik secara nyata. Biasa, ternyata ada Islamofobia dan dibalik semua ini ya Ustazah ya. Lalu kemudian kita kan bangga sih sebenarnya kaum muslim itu bisa berkumpul udah sekian tahun ini, setiap tanggal 2 Desember itu selalu ada momen bisa berkumpulnya kaum muslimin. Padahal memang tidak pernah ya terbukti bahwa kita itu melakukan kerusakan, kemudian selalu bersih dan taat dengan aturan yang ada. Namun sebenarnya kita kepengen juga nih Ustazah ingin tahu setelah itu apa gitu. Karena ini kan bagaimana kita mau menggenapkan sih perjuangan di Reuni 212 ini menjadi tonggak persatuan umat di masa hadapan. Nah, setelah ini apa yang kemudian bisa kita genapkan perjuangan ini? Apakah cukup sampai di sini saja perjuangan dan sering kumpul-kumpulnya kita setiap tahunnya, atau bagaimana Ustazah? Kalau kita lihat ya Mbak ya, bahwa substansi penting dalam aksi ini kan adalah persatuan umat. Jadi sebetulnya aksi ini menunjukkan bahwa umat itu memiliki semangat untuk bersatu, berkumpul, dan memiliki visi yang sama, ingin membela Islam dari rongrongan musuh yang tidak suka kepada Islam. Jika dipelihara, sebetulnya ini akan menjadi modal kekuatan bangsa. Tapi jika tidak, maka akan terjadi negara ini semakin lemah karena adanya permusuhan gitu. Oleh karena itu, bahwa momentum ini harus sebetulnya dijaga. Umat harus bersatu, tidak boleh terpecah belah. Satu paket dalam membela Islam, baik itu ajarannya, kitab sucinya, rasulnya, ulamanya, bahkan membela aktivis yang terzolimi. Dan kondisi seperti ini pasti akan selalu ada. Jadi persoalan-persoalan tadi ya penistaan terhadap agama itu pasti ada, akan selalu ada selama umat ini belum memiliki junah atau perisai bagi kaum muslimin. Dan perjuangan untuk tegaknya perisai ini harus menjadi agenda utama umat saat ini. Sehingga kita melihat bahwa aksi 21 ini tidak hanya terjebak ke dalam politik identitas ya, tetapi lebih kepada penegakan Islam dalam bingkai sistem Islam, yaitu khilafah Islamiyah. Sehingga insya Allah persoalan-persoalan umat ini akan terselesaikan dan akan teruraikan. Amin, amin. Amin, Masya Allah. Baik ya Ahwati Fillah, itulah tadi penyampaian dari Ustazah Nur Aida yang telah memberikan pencerahan kepada kita agar kita tahu ya makna dibalik dari aksi 212. Mungkin bisa saya berikan kesimpulan bahwa ternyata aksi 212 ini adalah wujud kekuatan Islam dan persatuan kaum muslimin dan wujud pembelaan umat Islam pada agamanya. Lalu kemudian berbagai framing negatif dan upaya menjegal agenda adalah wujud kekhawatiran ternyata ya dari rezim dan juga Barat nih pastinya. Karena apa? Khawatir dengan munculnya kekuatan dan kebangkitan Islam pada tubuh umat Islam yang secara pasti akan mengganggu kepentingan mereka baik politik, ekonomi, terlebih lagi ideologis. Nah, agenda aksi bela Islam meski dilanjuti ternyata dan digenapkan dengan memperjuangkan Islam sebagai apa? Sebagai spirit politik dalam menawan khilafah, sehingga dengannya baik Islam maupun umatnya kembali mulia dan memiliki wibawa. Masya Allah. Terima kasih ya Ustazah atas kesediaannya hari ini. Baik Ahwati Fillah, kita akan jumpa lagi di Cawan, bincang warta dan analisa di bulan hadapan.
Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.